Salam saudara-saudara di dalam Yesua Hamasiah Adonai. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini tanggal 9 September Januari 2025. Saya akan menyampaikan kembali sebuah penyampaian kebenaran firman Tuhan yang akan segera digenapi di tahun 2025. Yang akan segera digenapi di tahun 2025. Di sini saya menyampaikan nubuatan-nubuatan yang terdahulu maupun yang terkini oleh para hamba Tuhan tentang bagaimana pemulihan Papua itu secepatnya akan terjadi di tahun 2025 dan penggenapan pemulihan terjadi di tahun 2025. Ya, ini yang akan saya mau sampaikan saudara-saudari terkasih. Haleluya. Dengan demikian saya senang kita bertemu lagi, dan saya juga senang karena Anda selalu mengikuti setiap penyampaian berita kudus yang Tuhan sampaikan kepada kami, dan kami lanjutkan berita-berita itu karena Bapa Yahweh dan Yosua dan Roh Kudus menyuruh terus menyampaikan, mengabarkan apa yang sedang terjadi, tanda-tanda akhir zaman di dalam dimensi roh di atas Papua. Salah satunya juga yang saya akan sampaikan saat ini. Oleh karena itu, tetaplah bersama saya dan mengikuti channel saya ini sampai akhir, karena pada saat ini saya akan menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan dengan tema bahwa merpati putih Roh Kudus keluar dari kantor PBB menuju Likmini Tigi, Mewodide, Papua. Suatu penggenapan nubuatan para hamba Tuhan terkini. Saudara-saudara, itu tema. Baik, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, hambamu menyampaikan kembali oleh dorongan Roh Kudus beberapa nubuatan yang sudah disampaikan berulang-ulang dari tahun 98, 2001 dan juga 2006 sampai dengan sekarang ini, dan semua itu akan digenapi di tahun 2025 ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah Adonai, dengan demikian kami terlalu yakin dan percaya bahwa nubuatan itu dan penglihatan itu disampaikan oleh dorongan Roh Kudus, dan itu semua akan digenapi di tahun 2005. Kami klaim itu, kami percaya itu, kami yakin itu semua akan terjadi. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara terkasih, kita langsung saja dengarkan firman Tuhan. Ya, sebagai dasar untuk bagaimana saya menyampaikan beberapa nubuatan dari beberapa hamba Tuhan akan segera digenapi di tahun 2025 ini. 2 Petrus 1:16-21, sebab kami tidak mengikuti dongen-dongen isapan jempol manusia ketika kami memberitahu kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesua Hamasiah Adonai sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Aba Bapa. Kita datang kepadanya, saudara yang maha mulia, dan menyatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Suatu suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuatan-nubuatan dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Yahweh.
Wahyu 1:11-3. Dan aku akan memberikan tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. 1 Korintus 12:10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan kuasa karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, dan kepada seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada lain ia memberi karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ya, ini beberapa dasar saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Lalu kita mengetahui apa itu nubuatan. Ya, kalau nubuat nabi itu artinya menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa akan terjadi di dalam dimensi roh. Biasanya itu di dalam perkara nubuat ini, biasanya dalam perkara nubuat ini ada yang para hamba Tuhan itu mereka melihat penglihatan. Setelah melihat penglihatan dalam roh, dimensi roh, lalu mereka akan bernubuat. Nah, itu biasanya ada penglihatan, ada nubuatan. Biasanya juga oleh dorongan Roh Kudus itu dia bernubuat. Oleh karunia Roh Kudus dia bernubuat. Ya, bernubuat tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ke depan. Pemanya Daniel bernubuat, terus Yohanes bernubuat, Rasul Yohanes bernubuat bahwa peristiwa-peristiwa akan terjadi di akhir zaman. Haleluya. Dan sekarang ini sedang digenapi. Itu beberapa nubuatan-nubuatan. Baik, ini kita lebih dahulu mengetahui apa itu nubuatan. Jadi ada nubuatan nabi, nubuatan yang datang dari oleh dorongan Roh Kudus dari Bapa dan dari Yesus dan Roh Kudus itu dia akan terjadi. Jadi dia akan terjadi. Tetapi nubuatan yang bukan dari Tuhan, bukan dari Tuhan tapi oleh kehendak manusia, oleh kemauan manusia, oleh roh dunia ini, itu tidak akan terjadi. Tetapi kalau nubuatan yang datang dari Tuhan, itu tetap dia akan terjadi. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian pada saat ini saya akan menyampaikan ada beberapa nubuatan-nubuatan hamba Tuhan yang akan segera terjadi di atas Papua. Di atas Papua di tahun 2025 yang akan segera digenapi. Ya, banyak nubuatan untuk Papua juga, termasuk Papua juga itu semua akan digenapi. Dari ujung bumi timur dari Yerusalem, yaitu di Papua, semua akan digenapi. Nah, di sini saya banyak fokus akan menyampaikan tentang nubuatan yang digenapi di Papua dari hamba-hamba Tuhan terkini. Ya, kita akan mulai dari ini. Nubuatan pertama yang sudah mulai masuk, sudah penggenapan, sebagian sudah penggenapan dan sudah ada di tingkat penggenapan ini. Ya, salah satunya itu adalah bagaimana penggenapan semua itu digenapi di tahun 2025 dan sebagian besar sudah mulai masuk penggenapan dan di tahun 2025 akan masuk penggenapan. Haleluya. Yang pertama adalah hamba Tuhan Pendeta Mulyawan Sindutomo, yaitu tokoh karismatik Papua dan beliau dipanggil wafat di tahun 2000 dan beliau bernubuat. Waktu saya pertama ketemu dengan dia, beliau di Bukit Kesucian Nabepura, Jayapura. Saya bilang saya ini datang dari Wagete, dari Tigi, dari Wagete. Lalu beliau bilang begini, kalau kamu datang dari Wagete, dari Tigi, kamu harus pegang firman Tuhan baik-baik. Lalu beliau bilang, sebab semua rahasia duraka neraka itu akan dibongkar dari Wagete. Itu tahun 98 beliau berkata. Lalu saya bilang, Bapak sudah pernah pergi ke sana? Tidak. Itu Bapak Yahweh sudah beritahukan saya. Beliau berkata begitu kepada saya. Itu pertama sekali saya perkenalkan diri dengan beliau. Itu nubuatan. Saya waktu itu hanya aminkan karena saya juga baru bertobat. Jadi beliau menyatakan bahwa semua rahasia duraka neraka akan dibongkar dari Wagete. Dari Bomo, dari Wagete. Haleluya. Itu tahun 98. Ya,
Ada di tahun 2000 itu juga ada seorang hamba Tuhan dari Bukit juga. Dia bernubuat bahwa dia menyatakan bahwa Tuhan akan memakai saya seperti Tuhan memakai Yosua. Ya, itu dari juga nubuatan. Itu nubuatan dan memang itu juga digenapi. Dan dari Bapak Muliawang itu mulai digenapi juga, dan itu dorongan itu juga tadi itu juga digenapi. Nah, terus tahun 2001 itu saya memberikan salam kepada seorang nabi ya, Nenek Harriet di Manado. Lalu beliau masuk 1,5 jam berdoa. Beliau bilang tunggu nanti saya berdoa, lalu saya akan memberitahukan hasil doa. Lalu beliau menyatakan begini, setelah hasil doa Tuhan memberitahukan dia, yaitu beberapa nubuatan firman Tuhan yang datang kepada dia. Nah, lalu dia beritahukan saya tahun 2021 tentang nubuatannya. Yang tadi saya baca itu ayat ini sudah. Jadi itu menjadi 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Sebab kami tidak mengikuti dongen-dongen sapal jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepada kamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesua Amasya sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Bapa Yahweh ketika datang kepadanya suara yang maha mulia yang menyatakan, inilah anakku kasih kepadaku berkenan. Dan suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung kudus, gunung yang kudus. Demikianlah kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Seperti fajar menginsin dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Yang terutama harus kamu perhatikan, ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak manusia, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Yahweh. Jadi orang-orang itu berbicara atas nama Yahweh. Jadi Nenek Harriet ini dari Manado, dia bernubuat dan dia bilang bahwa itu penggenap ayat ini akan digenapi di Papua, di tempat saya berada. Jadi itu disampaikan. Lalu tahun 2006 itu menggenapi beberapa nubuatan itu. Kami membuat suatu KKR pertama, KKR versi KKR versi kami Sukume Mewodide, Sukume Papua, pertama kali di IDG tempat saya punya Bada. Di situ ada teman-teman dari Bukit Kesucian. Ada beberapa teman hamba Tuhan dari Bukit Kesucian seperti Julianus Kuano, Juliana Udam, terus Gesler Ramela. Nah, mereka juga datang. Jadi pada waktu itu kami melakukannya di tahun 2006. Nah, KKR pertama untuk menuju kepada visi-visi penggenapan itu. Dalam KKR pertama itu kami memberikan tema yang Tuhan kasih kepada kami adalah kasih dan damai itu indah. Jadi kasih dan damai itu indah. Jadi tulisan kasih dan damai indah itu diambil oleh seorang anggota Koramil, lalu dia mengabadikannya di depan Koramil Wagete. Ditulis di depan kasih dan damai itu indah. Itu kalau tulisan ketika kamu lewat depan Koramil Wagete, nah di situ ada tulisan kasih dan damai itu indah. Itu KKR pertama kami. Kami punya KKR pertama, tema KKR pertama di Wagete, di IDG tahun 2006. Nah, beliau datang dan dia abadikan itu. Sampai sekarang ada. Jadi pada tahun 2006 dalam KKR kami itu, KKR kami itu Tuhan perlihatkan 2 perkara besar yang dilihat oleh hamba Tuhan Nikolaus Awen. Ya, beliau melihat bahwa dalam penglihatan dia itu, dia melihat ada 2 penglihatan besar. Yang pertama itu dia lihat itu dari 5 benua punya setan. Dari 5 benua punya setan itu semua waita di atas danau Tigi.
semua Waita di atas Danau Tigi itu sebuah danau yang terletak di daerah Papua Tengah, yaitu di Kabupaten Deya. Dia nama Danau Tigi. Jadi semua 5 benua punya setang itu di Waita di Danau Tigi. Lalu kami tanya kenapa 5 benua punya setang itu Waita di sini, baru Tuhan bilang bahwa karena di sini dia punya lubang ataupun juga penjaranya ada. Itu yang pertama. Yang kedua itu karena dia punya induknya ada di sini. Ya, atau iblis yang jatuh dari langit itu juga ada di sini. Yang ketiga itu Tuhan bilang itu nanti itu menjadi suatu peperangan yang harus kamu selesaikan dulu dalam peperangan dan membongkar rahasia duraka neraka itu yang tadi nubuatan Buliawan tahun 98 itu. Nah, itu yang pertama penglihatan. Yang kedua penglihatan yang dilihat dalam pada saat itu juga itu KKR 2006 itu di atas kantor ada di atas awan putih itu di atas tertulis kantor PBB. Dari kantor PBB ini keluar seekor burung merpati. Tuhan bilang itu Roh Kudus. Burung merpati dia keluar dari kantor PBB, lalu dia terbang menuju ke wilayah Tigi. Mewah di Papua. Burung merpati ini. Kami tanya, kenapa burung merpati itu juga keluar dari kantor PBB? Tidak dari surga. Ya, Tuhan bilang itu ada pekerjaan pemulihan yang Tuhan akan lakukan di akhir zaman. Jadi tak akan ada penggenapan itu. Ya, itu pada waktu itu kami berdoa di tahun 2006. Ya, saudara-saudari terkasih di dalam Yosua Hamasia Adonai. Di sini saya bersaksi dari sekian 2 hal visi besar ini. Visi besar yang pertama kali KKR kami lakukan. Sekarang KKR dari persekutuan doa dari suku Me yang sedang dilakukan di mana-mana setiap tahun itu pertama dibuka di tempat kami. Dan kami dalam bentuk KKR ini kami hanya menunggu penglihatan dan petunjuk Tuhan. Jadi kami di situ tidak KKR tidak kami bentuk temanya sendiri dan lain-lain, tidak. Kami menunggu apa yang Roh Kudus sampaikan. Lalu itu yang kami kerjakan. Nah, pada awalnya itu seperti itu pada waktu itu. Jadi ada 2 penggenapan besar, nubuatan besar yang kami kerjakan dan nubuatan itu sudah mau digenapi. Nah, dengan demikian di sini saya bersaksi ada 2 hal. Yang pertama itu tentang itu semua duraka neraka akan dibongkar wagete. Jadi pelayanan pekerjaan membongkar rahasia duraka neraka itu sesuai nubuatan Buliawan itu kami kerjakan dalam bentuk pelepasan, merendahkan diri, peperangan rohani. Itu terus dilakukan dari 2006 sampai sekarang 2025 ini. Saudara-saudari terkasih, bisa saya tidak banyak uraikan itu di dalam channel saya. Ya, jadi pada tahun 2026 itu masuk terus melalui peperangan pelepasan pribadi, keluarga, kaum, suku, lalu sampai kepada banyak begitu. Jadi hampir 5 benua punya setan itu dia memang dia Waita di Til. Nah, terus hampir seluruh kejahatan di Papua yang dilakukan oleh bangsa-bangsa untuk menyerang menggenosida orang Papua secara diam-diam itu dia memang dia punya pusatnya itu 2006 itu sudah mulai dipusatkan di Tigi. Dimulai dipusatkan dari Tigi. Jadi kejahatan bermain dalam okultisme, ilmu hitam, ilmu putih, dukun santet itu semua memang dipusatkan di Tigi, baru dia menyebar ke seluruh seantero Papua. Dan orang-orang yang bergerak di dalamnya itu juga menjadi suatu rancangan untuk menghilangkan orang Papua dalam bentuk genosida. Itu juga memang terjadi dari tahun 2006 itu. Kami ikuti di dalam roh. Jadi dalam doa peperangan demi peperangan melawan kekuatan-kekuatan kuasa gelap sambil membongkar rahasia-rahasia duraka neraka itu berjalan cukup lama. Saudara-saudari terkasih, kalau kami hitung dalam peperangan dimensi roh itu peperangan setan yang dihabiskan, dibunuh, dibantai oleh Roh Kudus, oleh Tuhan sendiri dalam peperangan di Lembah Yosafat ini. Haleluya, itu berjalan cukup lama dan sengit, saudara-saudara terkasih. Sampai di tahun 2000 berapa itu kan 2000 berapa kami diteguhkan lagi oleh hamba Tuhan dari Makassar bahwa
peperangan rohani itu dia akan mulai dari lembah Yosafat. Pengurapan akan keluar dari sana untuk berperan melawan burung buas. Haleluya. Dan itu kami jalan terus peperangan itu, peperangan rohani. Nah, sampai kepada nubuatan. Ada 2 buku yang saya kirim ke Rick Ridin. Dia bawa, lalu dia uji 2 buku itu, lalu di sana tuh memberitahukan dia bahwa serdadu Tuhan akan datang dari tempat rahim matahari, dari tempat bayi dilahirkan. Bayi Yesua dilahirkan, yaitu di Papua. Kegerakan peperangan rohani yang sangat dahsyat. Ya, saudara-saudari terkasih, saya tidak bilang satu persatu saya tidak uraikan. Rahasia duraka neraka yang dibongkar, akar-akar neraka yang dibongkar, akar-akar dosa yang dibongkar, mulai dari Adam sampai turun temurun 12 suku Israel punya. Kami berdoa, ya. Jadi banyak hamba Tuhan bilang kita berdoa Israel, kita harus berkati Israel di sana. Sementara yang Tuhan bilang kami itu bahwa berdoakan Israel yang terhilang, yang ada di Papua, dan di dalamnya ada 12 suku Israel. Tetapi Israel yang paling rusak, yang murtad betul adalah orang-orang asli Papua yang tersebar di wilayah Melanesia. Ya, Melanesia, Indonesia, Polinesia. Ya, jadi itu yang kami berdoa. Kami berdoa itu bukan sedikit dalam peperangan demi peperangan, pemulihan demi pemulihan berjalan. Ya, ada seorang hamba Tuhan dia dua puasa 2 hari, 2 minggu. Dia hamba Tuhan Agus Loh. Jadi dia dari 2 puasa 2 minggu. 2 minggu dia datang beritahukan saya di tahun 2005. Dia bilang begini, hamba, Tuhan beritahukan saya bahwa saya memang melewati ini, tapi banyak ini Papua ini ditutupi oleh banyak setan, dan surga itu memang ditutupi oleh neraka, oleh dosa, oleh setan. Tapi pada waktu saya tanya, ini kenapa nih bisa sampai hampir semua orang tidak selamat. Lalu Tuhan beritahukan dia bahwa nanti akan ada peperangan rohani. Peperangan baru. Dia beritahukan saya, lalu dia bilang begini, nanti kamu akan berperang lawan setan demi setan, penguasa, penghulu demi penghulu. Akan kamu berperang. Sampai terakhir itu nanti akan ikat ular naga. Dia bilang begitu. Karena ular naga itu dia ada dekat dengan batu dasar bumi. Antara batu dasar bumi, kalau terakhir kalau ular naga ini itu dengan dia 7 tanduk. Kalau itu sudah diikat selesai itu sudah. Jadi semakin dia datang meneguhkan saya lagi untuk semakin teguh dalam ini. Itu tahun 2005, 2006, 2007. Nah, beliau hamba Tuhan ini datang. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, lalu saya juga teringat apa yang disampaikan oleh Nenek Riat dari Manado. Ya, tahun 2001 itu. Sebab kami tidak mengikuti dongen-dongen isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Yesus kita, Yesua sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Ya, ini kenapa Paulus ulang di sini? Petrus dia ulang ayat ini di 2 Petrus 1 ayat 26 16 sampai 21 ini. Jadi 3 murid yang dibawa oleh Yesua di atas gunung itu tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali ke bumi. Bukan Musa, bukan Elia. Itu dilihat oleh 3 hamba Tuhan yang 3 rasul, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka menjadi saksi bahwa Tuhan memberitahukan, Tuhan berkenan bukan kepada Elia yang diangkat hidup atau Musa yang diangkat hidup-hidup, tetapi yang akan kembali ke bumi itu adalah Yesua sendiri, Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menjadi saksi mata, lalu mereka menulis kembali menjadi suatu nubuatan. Saudara-saudari terkasih, jadi mereka tidak sampaikan cerita-cerita dongeng ataupun isapan jempol. Maksudnya seperti itu. Nah, seperti yang sekarang. Jadi Yesua itu dia akan datang dari pintu gerbang timur, sebelah timur dari Yerusalem. Tempat masuk titik keluarnya ada di Golden Gate, gerbang timur. Kami ini ada di posisi pintu gerbang timur, saudara-saudari terkasih. Dengan demikian, di dalam membongkar rahasia duraka neraka itu, kedatangan Tuhan kedua kali ke bumi lewat pintu gerbang timur ini, banyak perkara rohani yang Tuhan bukakan dari berabad-abad lamanya disembunyikan di atas Papua ini, saudara-saudari terkasih. Jadi Papua ini ditutupi oleh kegelapan.
ditutupi oleh kegelapan. Kenapa ditutupi oleh kegelapan? Karena kegelapan tidak mau melihat kedatangan Tuhan dan kedua kali ke bumi. Jadi pintu gerbang timur itu seolah-olah tertutup, ditutup oleh kegelapan, ditutup oleh dosa. Nah, haleluya. Seperti itu. Sehingga sekarang ini kami menjadi penggenapan untuk bagaimana membongkar rahasia-rahasia neraka yang menutup pintu gerbang timur tempat Tuhan keluar itu. Haleluya. Dari situlah Tuhan memulai peperangannya. Haleluya. Peperangan rohani. Dari situlah Tuhan memulai peperangannya. Kami sebagai alat yang mengikuti dia dan beliau sebagai Yesus sebagai panglima perang yang ada di kepala barisan sedang berperang di dalam roh. Saudara-saudara, itu sudah mulai start dari tahun-tahun 2006. Startnya itu di tahun 2006. Saudara-saudari terkasih, dan mulai berakhir sekarang itu di tahun 2025. Ya, ini selanjutnya Yesus sebagai raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Jadi orang berdebat apakah nanti Elia yang kembali atau Musa yang kembali atau Enok yang kembali, tetapi Petrus dia ulang kembali bahwa yang kembali ke bumi itu melalui pintu gerbang timur itu adalah Yesus sendiri. Haleluya, saudara-saudari terkasih. Dan ini tanda kedatangan Yesus kembali ke bumi itu ditutup oleh rahasia neraka ini dibongkar sekarang, sedang Roh Kudus bongkar menyelesaikan ini melalui pelayanan-pelayanan yang sedang kami sampaikan ini, saudara-saudara terkasih. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Bapa. Dan ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia menyatakan, inilah anakku kasih kepadaku berkenan. Kepadanya lah aku berkenan. Yaitu pernyataan yang mereka dengar suara firman Tuhan langsung. 3 saksi ini, 3 hamba Tuhan ini, 3 rasul ini, mereka mendengar bahwa yang diteguhkan, yang harus percaya, yang harus terima, dan yang harus diakui dan harus dihormati adalah Yesus, bukan Musa, bukan Elia. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Itu suatu dorongan nubuatan, dan mereka penglihatan lalu mereka bernubuat kembali. Nah, pernubuatan-nubuatan ini akan sedang digenapi di Papua, saudara-saudari terkasih. Ya, kita lihat, kepadanya aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Haleluya. Di atas gunung yang kudus. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan mau mendarat ke bumi, Yesus mau mendarat ke bumi di tempat yang Tuhan tentukan dari keabadian, yaitu dekat dengan pintu gerbang timur di bumi dan Taman Eden. Ya, itu harus dibersihkan dulu. Setan-setan harus disingkirkan dulu, ular naga harus disingkirkan dulu, dosa harus disingkirkan dulu, semua barang-barang tidak baik harus disingkirkan, artinya dipulihkan dalam doa peperangan demi peperangan. Lokasi itu Tuhan kuduskan dulu, bersihkan dulu melalui doa peperangan, melalui membongkar rahasia neraka, baik itu tempatnya, orangnya, dipulihkan semua, disucikan semua, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Dia di atas gunung yang kudus. Demikianlah kami makin diteguhkan. Demikianlah kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Demikianlah kami semakin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Haleluya. Jadi Rasul Yohanes, Yakobus dan Petrus itu mereka berbicara kembali. Mereka diteguhkan oleh nubuatan para nabi terdahulu tentang kedatangan Yesus itu. Dan kedatangan Yesus itu dia juga itulah akan kembali ke bumi dari tempat yang sama. Seperti itu melalui pintu gerbang timur, saudara-saudari terkasih. Nah, lalu berikutnya itu, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Apa itu pelita? Pelita itu kan kaki dian. Kaki dian itu apa? Kaki dian itu, kaki itu dian itu artinya tempat taruh pelita. Ya, di dalam kemah suci itu ada kaki dian yang mempunyai 7 pelita. Nah, perjanjian baru itu 7 karunia. Dalam perjanjian baru itu 9 karunia. Salah satunya karunia nubuatan. Nah, ini pekerjaan, ini dia akan bekerja. Kaki dian ini dia sampai, dia bekerja. Nah, dia bekerja dari tempat gelap. Tempat gelap itu di mana? Papua. Tempat Danamo. Danamo itu artinya tempat kegelapan, tempat kejahatan. Jadi 5 benua punya setan dia tadi. Itu tempat kegelapan.
Nah, untuk diterangi atau dilawan oleh kuasa 9 kali 5 jawatan, Yesus ada di kepala barisan untuk menghabiskan kuasa kegelapan itu. Saudara-saudara, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Haleluya. Jadi pelita itu atau kaki tiang itu dia ada di atas tigi menurut yang disampaikan nubuatan oleh hamba Tuhan Ariet. Nah, membongkar rahasia neraka dalam kegelapan itu dibongkar oleh kaki tiang Roh Kudus, oleh terang Roh Kudus itu, saudari terkasih wadung nubuatan pemuliaan ini. Ya, itu dibongkar oleh Roh Kudus. Itu bukan pekerjaan manusia biasa, saudara-saudara terkasih. Tetapi itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang kerjasama dengan para hamba Tuhan yang Tuhan memilihnya. Ya, disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Sampai fajar menginsin. Haleluya. Sampai fajar menginsin. Sampai pagi terang itu datang. Fajar itu apa? Kemuliaan bintang. Kemuliaan Yesua. Kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Jadi begitu kegelapan itu sudah mulai diusik oleh terang firman Tuhan, oleh terang kekidian Tuhan, kegelapan kuasa iblis, penguasa roh jahat dari 5 benua punya sudah mulai dihabiskan, mulai dibersihkan, mulai disedot, mulai dibakar oleh Tuhan Yesus sendiri. Maka kemuliaan Tuhan itu dia semakin nyata di tigi mewah di Papua. Dia semakin nyata seperti fajar, bintang timur yang gilang gemilang. Nah, bintang timur yang gilang gemilang itu. Memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menginsin dan bintang timur bersinar di dalam hatimu. Bintang timur itu bersinar dalam hatimu. Bintang timur itu siapa? Haleluya. Secara rohani di dalam Yeshua HaMashiach Adonai itu adalah Yeshua sendiri. Bintang timur bersinar dalam hatimu. Itu suatu jabatan dalam pemerintahan kerajaan Yahweh dan kerajaan anaknya di Taman Eden, Taman Firdaus dulu. Bintang timur itu dia bercahaya, dia memimpin pujian, penyembahan, peperangan dan lain-lain di Taman Eden. Ya, itu siapa? Bintang timur yang dimaksud adalah Yeshua. Haleluya. Yeshua HaMashiach Adonai di Wahyu 22 ayat 16 itu. Bintang timur yang gilang gemilang. Itu dia terbit dalam hati. Haleluya. Ya, di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuatan-nubuatan dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Yahweh. Ya, jadi saya waktu itu tanya kembali kepada Nenek Ariet pada waktu dia memberitahukan nubuatan firman Tuhan ini. Dia bilang itu akan terjadi di Papua di situ. Di tempat kamu berada di situ itu akan penggenapan itu akan terjadi. Haleluya. Dan tadi saya sudah sampaikan di mana satu perkara besar yang kami sudah berdoa oleh dorongan Roh Kudus melalui kegerakan kaki-kaki yang Roh Kudus itu dia bekerja. Ya, kami melawan prosesnya itu pelayanan ini saya baru sampaikan yang indah-indah. Yang kami melewati salib itu saya tidak sampaikan. Salib itu terlalu banyak kami lewati. Saudara-saudari terkasih, karena memang bekerja dari tempat yang gelap, penuh dengan kegelapan, penuh dengan kekuatan-kekuatan iblis. Dan ini tahun 2006 ini, 2005 ini sudah mulai diakhiri semua kegelapan. Penguasa-penguasa danau ini, terus penguasa gunung, penguasa apa semua itu sudah mulai diakhiri. Sudah mulai dibakar, mulai dimusnahkan sampai kutuk laknat itu. Kemarin saya sudah sampai di Canyilen kemarin. Itu sampai kami berdoa dan Tuhan bilang itu angkat kutuk dan laknat dari bangsa-bangsa 5 benua itu mengutuk orang Papua itu. Karena tadi yang kegelapan itu kan itu 5 benua punya doti-doti dikumpulkan di Papua di sini untuk di Tigi di sini untuk menghabiskan orang Papua melalui kegelapan menggunakan kekuatan okultisme karena mereka takut kepada pelanggaran HAM. Nah, ini. Namun kuasa Tuhan tidak tinggal diam melalui kegerakan kaki Dia Roh Kudus itu semua ini sudah dibakar habis, sudah dimusnahkan, sudah dipenjarakan. Saya sudah banyak bersaksi tentang bagian-bagian kegelapan ini. Bagaimana dalam peperangan rohani menyelesaikan kegelapan-kegelapan ini.
Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Ya, jadi ketika nubuatan firman Tuhan disampaikan kepada saya, lalu mungkin hamba Tuhan lain menyatakan bahwa nubuatan itu firman Tuhan itu penafsirannya bukan begitu. Itu terserah mereka hamba-hamba Tuhan. Tetapi yang Tuhan bawa taruh kami tentang penafsiran tentang firman Tuhan dan juga nubuatan yang digenapi ini, sedang digenapi ini, ayat yang disampaikan itu terjadi seperti itu lewat kami, lewat oleh dorongan Roh Kudus, hamba Tuhan berbicara kepada kami tentang penggenapan itu. Saudara-saudari terkasih, sampai kemarin peperangan terakhir dalam hal ini adalah bagaimana menyelesaikan kutuk-kutuk bangsa-bangsa terhadap Papua ini, di mana tembaga dan besi Tuhan angkat dari Papua ini, lalu Tuhan kasih pindah ke Amerika. Tuhan kasih pindah ke Amerika, berdoa tanya Tuhan, kenapa tembaga dan itu tembaga dan besi, kutuk tembaga dan besi itu dipindahkan ke Amerika? Lalu Tuhan bilang begini, Amerika itu dia menyatakan bahwa dia PBB, dia impun dunia, PBB ada di sana. Jadi saya mau lihat, dia menyatakan dia itu paha besi, dia itu negara power, dia negara power, dia menyatakan dia hebat. Maka Tuhan bilang, aku mau melihat kehebatan Amerika. Nah, di Tuhan berbicara begitu. Haleluya. Berarti laknat dan ini akan terjadi kalau sudah ke sana, berarti akan terjadi peperangan, akan terjadi krisis ekonomi, akan terjadi berbagai wabah di tahun 2025. Nah, sehingga Amerika dan PBB itu juga harus hati-hati terhadap orang-orang Papua, karena Papua itu sudah menuju kepada suatu pemulihan yang luar biasa. Dan Papua sudah menuju kepada perlindungan Tuhan dan pembelahan Tuhan, dan Tuhan sedang membuat pembalikan. Karena Papua, jati diri Papua adalah Taman Eden Tuhan. Papua itu tempat 12 suku Israel. Papua itu tempat orang Ibrani, tempat tanah air orang Ibrani. Papua itu tempat tanah air orang Israel. Orang Papua adalah orang Israel, orang Ibrani, dan juga tempat tanah tumpah darah Yeshua, tempat Yeshua disalibkan, tempat ibu kota kerajaan 1000 tahun damai. Dengan demikian 2030 PBB di Amerika mereka membentuk negara milisi, bahwa negara 666 negara milisi melawan pemerintahan Yeshua HaMashiach Adonai yang akan mendirikannya di atas bumi dengan ibu kotanya di rahim bumi Papua. Itu Bapak Yahweh dan Yeshua sudah tahu. Dengan demikian sekarang Tuhan Bapak Yeshua di surga itu sedang ambil tindakan di 2025 itu, mulai dari Amerika itu, nanti Tuhan pukul dengan berbagai cara, karena ini laknat itu sudah dipindahkan ke Amerika. Ya, saudara-saudari terkasih, haleluya. Dengan demikian, Amerika mesti harus hati-hati dengan orang-orang asli Papua yang adalah juga kaum Israel yang Tuhan sudah dipulihkan. Dengan demikian di tahun 2025 ini, setiap hamba Tuhan di seluruh Indonesia maupun seluruh Papua maupun seluruh Indonesia dan juga di seluruh dunia yang sedang mengikuti channel saya, jangan anggap bahwa ini saya berbicara karena kepentingan dari mungkin cerita dongeng Sapar Jempol, atau mungkin saya bercerita karena kepentingan Papua Merdeka atau dan lain-lain. Tidak, di sini saya tidak bicara, soal saya tidak terikat dengan kepentingan dunia itu. Tapi saya menyampaikan apa yang Bapak sedang sampaikan kepada kami. Tentang itu harus disampaikan. Jadi kalau setiap hamba Tuhan di ini yang sedang mengikuti channel saya tentang bagaimana sekarang Tuhan sedang mulai mengutuk Amerika ini, dan Tuhan mulai berperkara dengan Amerika ini, ya karena Papua, ini harus disampaikan. Tidak boleh hamba-hamba Tuhan di Indonesia maupun juga di dunia jangan sembunyikan ini. Bagi siapa mengikuti channel saya segera harus sampaikan ke Amerika. Supaya Amerika untuk memperhatikan bagaimana pelanggaran HAM yang terbesar dilakukan terhadap orang Papua, bagaimana bangsa-bangsa bersatu mengutuk orang Papua itu hati-hati. Karena Israel itu bukan saja di Yerusalem sana, Israel juga yang aslinya sesungguhnya dan Ibrani itu ada di Papua. Saudara-saudari terkasih, sehingga siapa yang mengutuk Israel akan dikena kutuk, siapa yang memberkati Israel akan kena berkat. Ya, itu saya sampaikan apa yang Bapak suruh menyampaikannya. Selanjutnya, dari kantor PBB itu keluar
penglihatan kedua itu dari kantor tahun 2006 itu hamba Tuhan dia melihat dari kantor PBB di atas awan putih tertulis kantor PBB, nampak kantor PBB. Dari kantor PBB ini keluar burung merpati putih, lalu dia menuju ke daerah Tigi di Kabupaten Deiyai Mewo di Papua. Saudara-saudari terkasih, itu satu penglihatan yang juga akan digenapi di tahun 2025. Artinya bahwa oleh gerakan Roh Kudus dan pencurahan Roh Kudus yang akan terjadi besar-besaran di atas Papua. Setelah pemulihan itu dia terjadi. Jadi oleh gerakan Roh Kudus itu akan menggerakkan PBB dan juga dengan Amerika untuk bagaimana memperhatikan penderitaan orang Papua. Dan selama ini Amerika dan PBB telah menekan orang Papua, bukan Indonesia. Jadi PBB di bawah PBB itu telah banyak menekan orang Papua dan hampir mau genosida orang Papua sambil mencuri kekayaan Tuhan yang Tuhan sembunyikan di atas Papua. Orang-orangnya dibantai. Ini yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus sendiri untuk berperkara dengan PBB, untuk berperkara dengan Amerika. Dengan demikian, siapapun dia yang tergabung dalam bangsa apapun yang tergabung dalam PBB, ini harus perhatikan, kalau tidak nanti Tuhan pukul rata. Kalau tembaga sudah turun dan juga tembaga dan besi kalau sudah dipindahkan, nanti nasibnya apa sampai dengan Papua? Papua selama 2024 yang lalu hidup itu penderitaan. Seperti itu nanti bangsa-bangsa itu akan terjadi. Karena ini disebut pembalikan. Jadi Papua dipulihkan, bangsa-bangsa lain yang itu mereka mengalami banyak wabah diturunkan, penyakit diturunkan, peperangan diturunkan, kelaparan diturunkan, krisis ekonomi diturunkan. Ini harus hati-hati, saudara-saudari terkasih dan bangsa-bangsa. Haleluya, jangan main terus dengan orang Papua. Haleluya, karena orang Papua adalah jati diri orang-orang Israel. Dan itu bangsa-bangsa itu sudah tahu soal itu. Dan Yesua itu juga lahir dan datangnya dari Papua. Dan itu bangsa-bangsa lain itu tahu. Kenapa bangsa-bangsa lain tahu? Tahu itu oleh karena satu, mereka mempunyai mata alam. Bangsa-bangsa dunia yang berdiri dengan kekuatan-kekuatan kargo, mereka tahu dengan mata alam mereka bahwa Papua adalah sebidang Taman Firdaus, tempat Tuhan masuk keluar ke bumi. Papua adalah tempat kota Tuhan Yesua, tempat 12 suku Israel, kota asli Ibrani, tempat ibu kota kerajaan 1000 tahun diturunkan. Sehingga 2021 raja-raja itu sudah sepakat untuk mereka melarang supaya jangan mendirikan kerajaan Yesua, jangan mendirikan kerajaannya di atas Papua. Dan itu sudah tahu. Itu satu dari mata alam mereka tahu bangsa-bangsa. Yang kedua itu mereka ada tahu dari teknologi iptek, ilmu pengetahuan teknologi itu mereka tahu Papua itu seperti apa. Kandungannya seperti apa. Itu bangsa-bangsa sudah tahu. Yang ketiga itu adalah dengan mata rohani. Mulai tahu. Bangsa-bangsa tahu dengan mata rohani. Tuhan memberitahu kepada bangsa-bangsa bahwa Papua itu seperti ini, seperti itu. Dan ini hamba-hamba Tuhan lain sudah tahu. Dengan demikian, mereka hamba-hamba Tuhan di Amerika maupun juga hamba-hamba Tuhan lain di Yerusalem, hamba-hamba Tuhan lain di Indonesia dan di belahan dunia manapun. Haleluya. Saya memberitahukan sekali lagi bahwa hati-hati mempermainkan orang asli Papua, karena orang asli Papua adalah notabene atau jati dirinya adalah juga orang Ibrani dan juga orang-orang Israel yang sudah dipulihkan karena dosa sudah diselesaikan. Dosa perusakan Taman Eden, terus dosa penyaliban Yosua dan dosa pembunuhan para rasul dan para nabi, lalu dosa-dosa lain itu sudah dibersihkan. Bahkan kutukan-kutukan terhadap orang Israel karena pelanggaran moyang orang Papua dan juga karena saudara Israel yang lain mengutuk orang Papua dan juga bangsa itu sudah selesaikan semua, saudara-saudari terkasih. Dengan demikian di tahun 2024 itu kita akan melihat Tuhan akan berperkara dengan bangsa-bangsa mulai dari Amerika. Karena hanya soal sebidang Taman Eden Firdaus kota Tuhan menjadi ibu kota kerajaan 1000 tahun damai di atas Papua, dan juga hanya karena Tuhan kembali memulihkan orang Papua. Saudara-saudari terkasih, dan di tahun 2025 ini. Dengan demikian, siapapun dia yang berurusan dengan Papua, lebih baik berhenti. Artinya berhenti dalam arti bahwa
tidak boleh lagi mengganggu orang Papua, tidak boleh lagi mengutuk orang Papua, tidak boleh lagi mencuri di atas tanah Papua, tidak boleh lagi merampok di atas tanah Papua, tidak boleh lagi mengadakan berbagai kegiatan-kegiatan ilmu hitam, ilmu putih, dukun santet, okultisme lagi di atas Papua. Tuhan akan pukul semua. Karena 10 perintah Yahweh sudah ditegakkan, Papua sudah menuju pemulihan. Saudara-saudari terkasih, dan Tuhan sudah membuat pembalikan dan penghukuman Tuhan akan mulai dari Amerika. Dan sudah mulai masuk dari Amerika. Saudara-saudari terkasih, ini saya memberitahukan karena itu suatu nubuatan yang sudah digenapi dan digenapi di tahun 2025. Dan ada berkat rohani dan ada berkat-berkat jasmani yang akan turun berlimpah-limpah di atas Papua, dan Tuhan berdiri di atas Papua untuk menghakimi bangsa-bangsa. Dengan demikian, saya memberitahukan bukan di Yerusalem sana. Haleluya, bukan di Yerusalem. Sekali lagi, bukan di Israel yang ada di Yerusalem sana. Tetapi Tuhan kembali menayangi Yerusalem surgawi dan Yerusalem yang ada di Papua. Tuhan kembali menayangi Israel yang terhilang, yang sudah dipulihkan kembali di atas Papua. Dengan demikian itu berkat kembali jatuh kepada Papua, dan Tuhan membuat pembalikan kepada bangsa-bangsa yang juga mengincar orang-orang Israel. 12 suku Israel, terutama juga kaum Israel yang terhilang, terutama yang ada di Papua. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian jangan heran kalau Israel dengan Papua dia bersatu. Ini waktunya tahun 2000, salah satunya adalah Israel dengan Papua akan bersatu. Nah, Israel dengan Papua akan bersatu karena dia menuju kepada pintu gerbang timur, menantikan Yesus akan datang sebagai mendirikan kerajaan tidak tergoncangkan di atas bumi dengan ibu kotanya di rahim bumi Papua. Dengan demikian berbicara menyangkut dengan waktu-waktu Tuhan di mana masalah hak-hak politik lokal Papua, ya itu harus dikembalikan oleh PBB, harus dikembalikan dari Amerika, ya harus kembalikan kepada Papua ke Amerika, dari Amerika. Kalau tidak, itu Tuhan akan berurusan dengan Amerika dan bangsa-bangsa yang bersekongkol dengan Amerika. Seperti itu yang Tuhan memberitahukannya, dan ini penggenapannya akan segera terjadi di tahun 2025. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Jadi itu suatu pekerjaan pelayanan yang berdoa dengan membanting tulang, membongkar rahasia durhaka neraka, dengan mengadakan peperangan-peperangan rohani tingkat tinggi, dengan berdoa dengan memikul salib yang cukup berat, melewati pintu gerbang timur ini. Jadi melewati lubang jarum di pintu gerbang timur ini untuk menemukan kemuliaan Tuhan yang bercahaya dengan terangnya seperti fajar yang menginsing dan gilang gemilang. Jadi itu menjelang Tuhan datang kembali. Itu Tuhan pulihkan dulu kerajaan bagi Israel. Jadi 12 suku Israel akan bersatu kembali di tempat tanah tumpah darah Yeshua, itu di Papua. Kalau jadi Israel dengan Papua kalau sudah mulai menyatu, itu jangan heran, karena itu suatu penggenapan nubuatan bahwa Israel itu akan bersatu kembali di tempat tanah tumpah darah Yeshua, yaitu di Papua. Ya, dan Israel itu akan menjadi menuju kepada masa kemasan, yaitu 3,5 tahun masa kemasan dia akan masuk. Seluruh dunia akan tunduk kepada Israel. Nah, ini saya beritahukan karena itu suatu nubuatan, janji Tuhan, janji Tuhan pencipta langit dan bumi, janji Yeshua HaMashiach Adonai, dan nubuatan yang akan digenapi oleh Tuhan sendiri. Haleluya. Oleh karena itu, Yahweh kita, Yeshua HaMashiach Adonai, dia adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan adalah Yahweh sendiri, dan dia mencintai hukumnya. Dia mencintai hukumnya karena hukumnya itu adalah dirinya sendiri, Yahweh itu sendiri. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua, apa yang Tuhan sudah bernubuat itu akan Tuhan genapi. Haleluya. Apa yang Tuhan memberitahukan itu akan segera digenapi. Dengan demikian, haleluya. Dan sehingga semua bentuk-bentuk apapun, rancangan-rancangan itu akan dibatalkan karena dorongan nubuatan firman Tuhan yang akan digenapi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Mari kita klaim
nubuatan-nubuatan dan Tuhan yang akan digenapi 2025 ini dengan doa. Bapa yang di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, kami percaya semua nubuatan kita para nabi dan kita para rasul dan semua nubuatan hamba Tuhan terkini yang sudah saya sampaikan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai akan digenapi serentak di tahun 2025. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, dan Tuhan membuat pembalikan. Dengan demikian Bapa Tuhan mendatangkan berkat bagi Papua, berkat rohani semani, tetapi Tuhan mendatangkan Bapa takar al lain kepada bangsa-bangsa lain. Sampai bangsa-bangsa lain takut dan mengakui Yesus Hamasiah Adonai yang Bapa ada di atas Papua. Bapa dalam nama Bapa takar bagai keskoy karena takar basko prades. Terima kasih Bapa. Oleh dorongan Roh Kudus kami memberitahukan, kami berdoa juga Bapa di dalam nama Tuhan. Kami mematakan setiap rancangan-rancangan bangsa-bangsa mulai dari Amerika dan juga kepada bangsa-bangsa yang tergabung di dalamnya. Dan Bapak rancangan kecelakaan terhadap orang Papua, rancangan pencurian, rancangan ini itu Bapak genosida terhadap orang Papua, semua kami kancing tutup tinatu kumagai. Di dalam kami batalkan Bapak dengan kekuatan nubuatan Tuhan Bapak firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Kami percaya Bapak, haleluya. Kami percaya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai. Berbahagialah bagi mata yang melihat, telinga mendengar, kaki tangan yang melakukannya, dan hati yang percaya kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Aminkan. Kami percaya apa yang kami minta doa percaya, katakan dalam doa itu semua sudah terjadi. Kalau firman sudah keluar, firman tidak akan kembali dengan sia-sia, firman akan dia akan melaksanakan apa yang disuruhkan kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, karena pelaksana firman Tuhan adalah dahsyat dan perkasa. Ya itu engkau Yesus Masih Adonai, Tuhan dan Raja semesta alam, Raja di atas segala raja, Tuhan jagoan di atas segala jagoan. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara terkasih, Tuhan memberkati.